manajemen relawan 101 gitu ya. Dan teman-teman Indo Relawan adalah salah satu alumni Indika Foundation juga di Impact Grant yang lalu gitu. Nah, mungkin karena tadi berhubung banyak yang sudah melihat tentang modul Temali gitu ya, mendengar tentang modul Temali, mau dong sebelum ngejelasin tentang Impact Grant, di sini soalnya ada beberapa juga nih alumni Indika Foundation yang join gitu ya. Kak Ardina boleh nggak share pengalamannya ikut Impact Grant tahun lalu seperti apa gitu? Mungkin mau share testimoni atau pembelajaran atau pengalaman kerjasama kita gitu. Mungkin boleh. Supaya jadi overview dulu aja sebelum aku menjelaskan tentang Impact Grant 2024. Oke, ya, thank you Kak William. Oke, sangat berkesan dan bersyukur banget gitu ya Indo Relawan sebagai salah satu alumni uh, Indo Relawan Impact Grant tahun 2023 gitu ya, karena em, selain juga apa kita tuh aku ngerasanya sih secara pribadi gitu ya kami juga Indo Relawan jadi eh, makin melatih diri gitu ya untuk membuat perencanaan proyek yang rapi, yang terdokumentasi lah semuanya gitu ya dan juga berdampak dan juga dengan logis kayak gitu. Setiap tahapannya juga selalu didampingi oleh tim Indica Foundation gitu ya. Jadi nggak ngerasa sendiri, tapi terus dimonitor dan di follow up dan didampingi lah oleh tim Indica Foundation gitu. Selain itu kita juga senang gitu ya berkat kami menerima apa grant dan juga menjadi alumni Indica Foundation Impact Grant tahun 2003 kita juga bisa menjangkau teman-teman komunitas sosial untuk lebih berdampak lagi gitu ya mengerjakan melalui proyek sosial gitu yang berlandaskan peace building gitu gitu sih Kak dan juga dampaknya juga nggak cuma dirasakan oleh komunitas yang menjadi apa ya jejaring relawan ya tapi komunitas yang menjadi pesertanya juga memberikan manfaat juga gitu buat orang lain juga gitu sih. Thank you Indika Foundation. Oke, thank you Dina untuk Hmm. mungkin sedikit sharingnya ya. Teman-teman yang lain nanti yang alumni juga nanti aku minta tolong buat sharing di akhir. Aku izin teman-teman singkat aja ngejelasin tentang Impact Grant 2024. Kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan ajukan di Menti ya, teman-teman. Aku berasumsi teman-teman sudah membaca guideline dari Indica Foundation, sehingga yang aku sampaikan ini adalah overview-nya saja, tidak detail ya, gitu. Nah, sebenarnya Impact Grant Indica Foundation itu apa sih? Sesuai dengan yang tadi Kak Ina sampaikan. Jadi kita nggak cuma memberikan grant ya teman-teman, jadi tidak memberikan dana hibah saja, tapi Indica Foundation ingin menjadi mitranya teman-teman, ingin menjadi partnernya teman-teman. Sehingga organisasi yang kami cari memang di level startup, early stage, atau growth gitu ya, level-level yang mungkin masih berkembang. Kami fully aware gitu ya, sebagian dari teman-teman mungkin kebanyakan timnya masih relawan atau part-time gitu ya, masih sedikit yang full-time masih berusaha untuk bisa memastikan bahwa komunitasnya bisa sustain ke depannya, bisa berkelanjutan. Gitu. Nah, di sini Indika Foundation pengen jadi teman perjalanannya teman-teman semua nih dari berbagai macam organisasi di berbagai macam provinsi Indonesia untuk kita bareng-bareng ciptakan dampak positif supaya teman-teman juga lebih semangat dan bisa belajar gitu ya, profesionalitas, komitmen, bagaimana menyusun ide program yang baik, bagaimana menjalankan program dengan baik, bagaimana membuat laporan juga yang baik. Dan juga bisa belajar dari teman-teman alumni ataupun grantees yang lain gitu. Jadi fokusnya dari peningkatan capacity, pendampingan dan juga dana hibah. Nah, tematik yang memang Indika Foundation jadikan acuan adalah peace building. Tapi peace building itu sendiri luas ya, teman-teman. Nanti mungkin aku akan share sedikit tentang peace building. Jadi nggak usah worry kalau teman-teman organisasinya nggak gerak di toleransi perdamaian, bisa daftar nggak? Bisa, tentu saja. Karena konsep Bina Damai itu sangat luas. Ngomongin soal isu-isu perdamaian juga luas. Nggak cuma ngomongin soal toleransi antar umat beragama misalkan. Tapi tadi juga kalau nggak salah ada ngomongin soal difabel misalnya ya. Kita bahkan pernah punya organisasi yang geraknya di green peace building. Jadi bagaimana memadukan antara lingkungan hidup dengan perdamaian gitu. Ada organisasi kayak Indo Relawan yang ngelola relawan, kemudian diintegrasikan nilai-nilai peace kepada organisasi-organisasi yang dikelola Indo Relawan gitu ya.
Jadi sangat banyak area yang bisa diikuti oleh teman-teman. That's why nanti ketika bootcamp, bagi yang terpilih, itu akan ada pendampingan lebih lanjut sama mentor-mentor. Mentornya adalah alumni dari Indika Foundation juga. Jadi bisa ngobrol, kira-kira idenya apa gitu yang ingin disasar, tapi tetap selaras dengan visinya teman-teman. Kami nggak ingin kemudian teman-teman berubah visi gitu ya, tapi visinya sesuai dengan visi teman-teman, warnanya warna teman-teman, tapi bisa diinjek nilai-nilai peace building di dalam organisasi ataupun program teman-teman. Nah, kita punya dua inisiatif yang saling berkesinambungan, Bibit dan Grand Mekar. Jadi aku mau ngerimain teman-teman ya, kalau mendaftar Indika Foundation dan kemudian lolos, ini journey-nya panjang. Bukan kita 1 bulan 2 bulan kelar gitu ya. Ini journey-nya dari selesai pendaftaran hingga akhir tahun teman-teman. Karena fokusnya Indika Foundation ingin teman-teman bisa berdaya, ingin teman-teman bisa belajar, ingin teman-teman bisa berkelanjutan. Dan kami percaya untuk itu prosesnya nggak sebentar, nggak instan. Maka membersamanya juga butuh proses dan butuh waktu yang panjang gitu. Di awal, setelah teman-teman mendaftar melalui form yang telah disediakan, kami akan melakukan seleksi nih teman-teman kepada organisasi yang terpilih. Nah, organisasi-organisasi yang terpilih itu akan mendapatkan grant bibit atau micro grant gitu ya. Senilai maksimal 5 juta untuk menjalankan mini proyek yang teman-teman susun di proposal. Nah, paralel dengan teman-teman ngejalanin grant bibit, di waktu yang sama teman-teman akan ikut bootcamp, di mana teman-teman akan ikut kelas cara bikin proposal, cara bikin monitoring evaluation, cara bikin timeline dan budget sesuai dengan request donor gitu ya, di sini khususnya Indika Foundation gitu. Dan berkomunikasi dengan para mentor-mentor. Sekaligus teman-teman menyusun proposal Grand Mekar. Gitu. Jadi kurang lebih ada 3 agenda yang teman-teman lakukan secara paralel. Menjalankan Grand Bibit, ikut bootcamp, dan menyusun Grand Mekar. Dari sana teman-teman, segala macam hal yang kalian lakukan, termasuk komitmen, keproaktifan, kualitas dari mini project, kualitas dari proposal, penilaian mentor, dan lain sebagainya adalah penilaian kami untuk menyeleksi teman-teman yang kepilih Grand Mekar. Nanti akan ada organisasi yang mendapatkan dana maksimal 70 juta rupiah untuk menjalankan program selama 4-5 bulan. Gitu ya. Jumlah organisasinya berapa? Di sini aku spill, yang akan kepilih jadi Grand Mekar itu ada 15 organisasi. Nah, Grand Bibit ini nanti puluhan ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir, coba aja dulu. Gitu, siapa tahu teman-teman terpilih gitu ya, dan kita bisa belajar bareng-bareng. Yang penting komit. Nah, setelah Grand Mekar, kemudian teman-teman akan melaksanakan programnya, didampingi oleh Indika Foundation secara berkala untuk make sure bahwa teman-teman mencapai tujuan yang memang diharapkan oleh kita bersama, sesuai kesepakatan kita ketika teman-teman menyusun Grand Mekar. Nah, terakhir setelah selesai program, teman-teman mengumpulkan report, proses-proses administrasi selesai, kita akan mengadakan gratis learning session, seperti yang teman-teman lihat di video awal. Jadi teman-teman organisasi akan kami undang ke Jakarta untuk kita sharing praktik baik dengan stakeholder Indika Foundation, sekaligus teman-teman bisa bercengkrama dengan gratis-gratis yang mungkin teman-teman ketemunya baru online selama proses berjalan. Nah, di sini kita akan bertemu secara offline. Gitu. Kurang lebih programnya seperti ini, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di Menti. Kriterianya aku tidak akan jelaskan detail karena harusnya teman-teman sudah cukup paham. Paling banyak pertanyaan terkait dengan PIC organisasi yang wajib di bawah 35 tahun. Di sini, kami mewajibkan teman-teman yang ikut bootcamp dari perwakilan organisasi, duanya itu adalah tim yang berada di bawah 35 tahun. Tapi kalau teman-teman misalkan ada manajernya di atas 35 tahun, nggak apa-apa ikutan. Tapi mereka berarti naruh 3 orang atau 4 orang gitu, bukan 2. Karena duanya harus di bawah 35 tahun. Ini yang dicantumkan di formulir. Tapi nanti kalau penyusunan proposalnya, ngobrol sama mentornya, ikut bootcampnya, itu nanti ada lebih dari 2, itu nggak masalah banget buat kami. Gitu ya teman-teman. Kenapa sih 35 tahun ke bawah? Karena memang tujuan dari Indika Foundation adalah memberdayakan orang-orang muda untuk bisa proaktif menciptakan perdamaian. Gitu. Makanya kami fokus di bawah 35 tahun. Di atas 35 tahun bisa, tapi teman-teman berarti harus mengirimkan lebih dari 2 perwakilan. Gitu ya. Nggak perlu berbadan hukum, teman-teman yang masih komunitas, masih berupa gerakan, itu juga boleh join.
Nah, tematiknya apa? Tematiknya peace building. Teman-teman bisa baca di referensi bacaan peace building yang sudah Indika Foundation berikan. Yang penting teman-teman bisa mengintegrasikan 3 nilai dasar dari Indika Foundation. Socio-emosional, critical thinking, dan intergroup contact. Jadi mempertemukan antara kelompok-kelompok berbeda untuk membuka ruang-ruang perjumpaan. Karena kami percaya kalau kita bisa mengajarkan socio-emosional, critical thinking, dan juga membuka ruang-ruang perjumpaan dengan kelompok yang berbeda, maka potensi untuk membuat orang menjadi pribadi yang lebih toleran dan damai itu akan lebih tinggi. Nah, Indika Foundation ngerasa nggak bisa sendirian, makanya kami membuka Impact Grant Indika Foundation supaya teman-teman bisa terlibat juga. Supaya kami punya kepanjangan tangan di berbagai macam provinsi Indonesia gitu ya, di berbagai macam isu yang teman-teman tackle, supaya kita bisa kolaborasi bareng. Programnya bisa hybrid, online atau offline, tergantung dari alasan teman-teman, nanti itu yang jadi penilaian. Wajib menyasar minimal salah satu dari penerima manfaat ini, orang muda, ekosistem pendukung orang muda, atau ekosistem pendukung anak-anak gitu ya. Nah, khusus buat proposal Grand Bibit, teman-teman, itu kita nggak expect program gede ya, teman-teman. Kita ekspektasinya program kecil aja, karena tujuannya adalah supaya kami bisa melihat bagaimana teman-teman berkomitmen menjalankan mini project dan kualitasnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa bikin semacam webinar, seminar, FGD misalnya, atau misalkan mini training gitu ya. Itu cukup dan boleh. Yang penting nanti materinya itu berkaitan dengan 3 komponen yang sudah kami informasikan. Bisa di-tap in dengan visinya teman-teman gitu ya. Disesuaikan dan diintegrasikan dengan visinya teman-teman gitu. Dan menyasarnya minimal salah satu dari sasaran penerima manfaat ini. Itu untuk yang bibit. Nanti kalau yang mekar, teman-teman nggak usah khawatir, kita ada kelas bootcamp-nya, akan dijelaskan lebih detail dan lebih dalam ekspektasi proposalnya seperti apa. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman ikut bootcamp-nya akan ada materi-materi yang akan diberikan dan juga teman-teman akan melakukan mentoring berkala bersama dengan para mentor. Ini kurang lebih kelas-kelasnya kalau teman-teman terpilih dan ikut bibit dan bootcamp. Jadi kita bikinnya berjenjang, teman-teman ya. Jadi di awal teman-teman akan belajar tentang peace building, kemudian belajar cara bikin kerangka kerja program dan bagaimana memetakan masalah. Lalu teman-teman akan mentoring sama mentornya untuk bikin log frame dan pemetaan masalahnya. Setelah itu kita akan ada timeline, kelas timeline dan budget. Teman-teman juga setelah itu bikin timeline dan budget lalu mentoring lagi. Jadi kita berjenjang ya, teman-teman nggak usah khawatir ketinggalan karena waktunya sudah kami coba set. Cukup harusnya kalau teman-teman komit untuk mengerjakan. Jadi ada pelatihan, teman-teman bikin tugasnya, kemudian mentoring. Seperti itu gitu ya. Nanti juga ada penutupan mentoring dan nanti batas akhir pengumuman proposalnya, pengumpulan proposalnya adalah 9 Juni. Gitu kalau teman-teman terpilih. Nah, siapa saja mentornya? Inilah alumni Indika Foundation yang kemudian akan menjadi mentor tahun ini. Ada Sehat Jiwa dari Jakarta, Insan Sekolah Kasih dari Semarang, Kita Bineka dari Makassar, Gino dari Aceh, kemudian ada Binar, kemudian ada Divaling, Inovasi Sosial Berkelanjutan, Lampung, Bali, dan ada Indo Relawan di Jakarta, Dampak Sosial di Jakarta, Ruang Damai juga dari Jakarta, Bogor tepatnya ya, teman-teman Ruang Damai gitu. Jadi nanti kita akan mengalokasikan teman-teman ke dalam grup-grup mentor. Satu mentor akan megang 5 menti, 5 organisasi. Jadi totalnya 50 organisasi yang kami pilih untuk join di Grand Bibit dan Bootcamp. Aku pikir itu aja teman-teman overview-nya. Nanti kita akan banyak ngobrol, mungkin setengah jam ke depan gitu ya. Mungkin terakhir Zia mau menjelaskan sedikit tentang informasi-informasi pendaftaran. Silahkan. Boleh. Aku akan share screen sendiri ya, sebentar. Oke, semoga sudah terlihat jelas ya, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bisa langsung baca guideline-nya lagi. Di situ sudah lengkap ya. Ada link-link yang bisa teman-teman kunjungi, berisi dengan instruksi, petunjuk, dan nanti teman-teman bisa langsung submit proposalnya. Di situ juga ada linknya, gitu. Tapi saat ini aku akan menjelaskan singkat aja terkait dengan isi dari formulir pendaftaran ataupun proposal, gitu. Sini kami juga sudah menyediakan preview form. Jadi sebelum teman-teman mengisi atau submit formulirnya,
kami sudah buatkan satu PDF gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir pendaftaran gitu untuk teman-teman draft dulu gitu sebelum teman-teman submit gitu. Nah, di sini juga ada link-link yang nanti teman-teman bisa akses, sudah lengkap gitu. Dan nanti tinggal diisi aja ya teman-teman terkait dengan data-data organisasi atau komunitasnya teman-teman gitu. Ini masih bisa di apa namanya? Bisa diisi sendiri gitu ya teman-teman, bisa baca aja gitu. Aku akan jelaskan secara singkat dan cepat saja gitu ya teman-teman, nanti bisa dicek sendiri. Nanti tinggal dicentang teman-teman dari mana gitu. Terus alamat lengkap organisasi komunitas gitu. Jadi ditulisnya yang lengkap ya teman-teman, karena kalau nanti terpilih jadi Grand TV Beat gitu, kami akan mulai untuk proses pembuatan kerjasama gitu. Jadi kami akan mengacu pada data-data ataupun informasi yang teman-teman cantumkan pada formulir pendaftaran gitu. Kalau misalnya ada informasi yang tidak lengkap, kami tidak akan mempertimbangkan untuk lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi tolong di make sure gitu sebelum submit data-datanya sudah lengkap. Nah, ini bentuk badan hukumnya nanti tinggal dicentang sesuai apa namanya kondisi teman-teman gitu. Lama berdiri, kemudian nanti ditulis jabatan dari nama dan jabatan founder organisasi ataupun komunitas. Ini nanti tinggal ditulis aja data-data dirinya. Kemudian jumlah full timer, part timer ataupun relawan, ini ditulis dengan angka. Terus fokus isu organisasi komunitas ini singkat aja gitu. Jadi seperti yang sudah dituliskan di contoh. Jadi misalnya teman-teman fokusnya di perdamaian ya, tulis aja perdamaian gitu. Atau pendidikan atau misalnya isu kesehatan mental gitu. Nanti langsung tulis aja. Gak usah panjang-panjang. Nah, kemudian terus ini proyek besar organisasi atau komunitas dalam 1 tahun terakhir. Kalau teman-teman baru berdiri misalnya organisasinya 6 bulan terakhir gitu nggak apa-apa ditulis aja gitu. Maksimal 3 dan harus mencakup semua yang ada di sini gitu, terutama apa namanya pemberi dananya siapa kalau misalnya ada gitu. Kalau misalnya ternyata kegiatan teman-teman didanai oleh dana kolektif timnya gitu, ditulis aja nggak apa-apa. Terus dana yang digunakan berapa, range aja nggak apa-apa teman-teman. Kemudian mitra ataupun stakeholders yang terlibat di kegiatan ini itu siapa saja disebutkan gitu ya. Jumlah penerima manfaatnya berapa, ini juga penting untuk kita ketahui gitu ya. Dan perubahan yang terjadi apa dari beneficiaries ataupun penerima manfaatnya teman-teman. Tuh. Eh, ini nanti dicentang aja sesuai kondisi di lapangan ya teman-teman. Upload foto screenshot ataupun soft copy yang memuat informasi terkait rekening bank, organisasi ataupun komunitas gitu. Jadi nanti teman-teman bagi yang organisasinya misalnya belum atau komunitas yang belum punya rekening bank sendiri gitu ya, boleh pakai rekening bank individu foundernya misalnya gitu. Kemudian untuk selanjutnya, dokumen yang perlu dilengkapi adalah KTP dan NPWP. Ini juga sama, teman-teman. Jadi, kalau misalnya belum ada NPWP organisasi komunitas, itu boleh pakai NPWP-nya individu gitu. Tapi catatannya adalah eh, nama yang ada di rekening bank atau yang punya akun rekening bank, KTP dan NPWP ini khusus untuk individu ya, harus sama namanya. Nggak boleh beda. Misalnya KTP-nya A, NPWP-nya B, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi, harus sama dengan apa yang tertulis pada rekening bank. Gitu. Ini untuk individu ya. Tuh. Kemudian lanjut ke rekomendasi. Nah, ini untuk rekomendasi teman-teman bisa baca ketentuannya, syaratnya tidak boleh dari organisasi sendiri gitu dan bukan merupakan keluarga ataupun anggota atau pemimpin organisasi termasuk kayak misalnya board gitu itu juga nggak bisa ya teman-teman, harus dari pihak eksternal yang sudah pernah bekerja sama dengan teman-teman gitu di program yang pernah dilaksanakan sebelumnya gitu. Nanti dan penulisan testimoni ataupun rekomendasi ini juga harus komprehensif gitu ya, jangan organisasi A profesional dalam menjalankan tugasnya misal kayak gitu. Nah, itu kan belum bisa memberikan gambaran kegiatan apa, kemudian apa namanya berapa orang yang terlibat di situ, terus pihak mitranya sebagai apa gitu. Jadi sebisa mungkin ketika nanti minta tolong pemberi testimoni itu menuliskan testimoni kepada teman-teman, itu dituliskan secara komprehensif dan lengkap gitu. Kemudian nanti teman-teman tulis jabatannya apa, nama, jabatan, dan email gitu. Ini ada 2 ya teman-teman yang perlu dilengkapi untuk pemberi rekomendasi gitu. Terus selanjutnya eh,
proyek, ini terkait dengan mini proyek. Aku akan menjelaskan di akhir aja ya, karena tadi apa namanya linknya sudah aku siapkan di slide, jadi nanti terakhir aja gitu. Tapi yang jelas nanti kalau teman-teman sudah cek sebelumnya di guideline gitu ya, dan sudah sempat cek spreadsheet template mini proyeknya gitu, nanti spreadsheet tersebut di-download gitu dan di-upload di formulir pendaftaran ini gitu. Lanjut, ini terkait dengan keikutsertaan bootcamp dan mentoring gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sama William syarat-syaratnya apa, terus kemudian kelasnya apa saja gitu. Ini nanti teman-teman tinggal tulis aja perwakilan yang akan ikutan bootcamp. Ini perwakilan utama ya, yang 2 orang di bawah 35 tahun tersebut. Nanti ditulis di sini data dirinya, nama, jabatan, kemudian usia, email, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi gitu. Nanti ditulis semua di sini data-datanya. Kemudian nanti tinggal dicentang apakah teman-teman butuh JBI atau tidak gitu. Kalau butuh nanti kami akan sediakan di saat kelas bootcamp. Kemudian nanti tinggal dicentang aja sisanya teman-teman ya. Ini harusnya mudah dipahami gitu. Nanti tinggal dipilih. Nah, ini untuk Instagram, sorry, untuk media sosial gitu. Misalnya teman-teman punya 2 media sosial utama. Ini Instagram sama TikTok atau Instagram atau Facebook atau apapun gitu. Nanti tinggal dicentang aja gitu. Terus linknya ditulis di sini gitu dalam bentuk link ya teman-teman, supaya nanti panitia yang menilai proposal bisa langsung uh, ngecek akun sosial medianya teman-teman gitu. Beserta nanti dituliskan followersnya atau subscribersnya berapa gitu. Link website kalau ada silahkan ditulis, kalau nggak ada tulis nggak ada aja gitu, NA. Terus sisanya teman-teman bisa baca sendiri, harusnya mudah gitu ya. Oke, sudah selesai, sudah habis. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di Menti, sambil aku akan kembali ke slide sebelumnya untuk menjelaskan terkait dengan template mini proyek. Tuh. Nah, oke. Aku tidak akan menjelaskan ini panjang lebar ya, teman-teman. Nanti bisa baca sendiri gitu. Ketentuannya apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, sudah lengkap di sini gitu ya, teman-teman. Aku langsung aja ke template rencana mini proyek gitu. Nah, di sini teman-teman silahkan baca dulu keseluruhannya sebelum teman-teman download gitu ya. Em, ini ada 10 pertanyaan gitu. Tiap pertanyaan ada petunjuknya masing-masing. Nanti teman-teman tinggal klik aja gitu. Misalnya nomor 1, ini udah ada petunjuknya ya. Pilih satu jawaban yang paling sesuai gitu. Apakah nanti program mau dijalankan full offline, full online, ataupun hybrid gitu. Nanti teman-teman tinggal pilih pada menu drop down ini. Itu salah satunya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal isi aja nih untuk misalnya yang nomor 3 gitu ya, dicentang aja salah satu mana yang paling sesuai sama teman-teman gitu. Sisanya nanti bisa cek sendiri apa namanya instruksinya di sini. Ini udah ada contohnya juga teman-teman, jadi bisa diikutin aja gitu. Em, Ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Aku lanjut dulu ya, terkait dengan budget. Nah, ini untuk budget nanti teman-teman silahkan tulis nama organisasinya apa, kemudian nama mini proyeknya apa, dan link folder keseluruhan supporting dokumen. Jadi supporting dokumen ini wajib ada gitu ya teman-teman, sebagai justifikasi bahwa eh, harga harga ataupun budget yang teman-teman ajukan itu kredibel gitu, verified. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman bisa buat di dalam satu folder sendiri gitu ya, dan akses linknya bisa dikasih ke Indica Foundation supaya kami bisa cek gitu. Nah, untuk maksimal anggarannya tadi sudah disampaikan yaitu 5 juta rupiah gitu teman-teman. Ini belum dipotong pajak ya. Jadi nanti ketika bikin eh, anggaran harap diperhatikan perhitungan pajaknya gitu. Apakah 2% itu untuk yang punya NPWP organisasi, kalau yang 2,5% itu yang NPWP individu gitu teman-teman. Di sini contohnya sudah cukup lengkap ya. Kita udah kasih 5 contoh gitu teman-teman. Semoga lebih paham gitu bagaimana cara penulisannya, terutama untuk bagian keterangan anggaran gitu. Karena kalau keterangan anggaran ini kadang ada yang isinya cuma singkat-singkat aja, nggak dijelasin programnya untuk program apa, berapa orang yang terlibat gitu, pesertanya berapa gitu. Jadi harap ditulis selengkap mungkin, karena yang periksa ini bukan hanya kami saja, tapi juga ada dari tim
finance gitu ya teman-teman. Jadinya harus ditulis sejelas mungkin, kemudian sertakan link supporting dokumen dan atau link CV gitu jika teman-teman mau ngundang narasumber gitu. Nah, untuk narasumber ini perlu ada link CV ataupun LinkedIn ataupun resume gitu ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada, itu kita tidak akan mempertimbangkan ke step selanjutnya gitu, karena semua ini harus lengkap gitu. Kurang lebih itu aja sih teman-teman. Ini kita juga sudah tuliskan rumusnya, jadi nanti otomatis akan terganti gitu kalau teman-teman tulis totalnya ada berapa di sini ya, subtotal ada berapa nanti udah otomatis terhitung di sini. Gitu. Ini contoh aja. Nanti teman-teman bisa hapus ketika ini mengerjakan form budget ini gitu ya. Aku lanjut dulu ke timeline gitu. Nah, di timeline juga sudah dituliskan dengan cukup lengkap gitu bagaimana contoh penulisannya dan karena proyek ini singkat ya hanya kurang lebih 1 bulan aja, jadi eh, tolong kegiatannya juga nggak usah yang rumit-rumit gitu yang tadi sudah disampaikan William, misalnya bikin FGD ataupun webinar itu nggak apa-apa gitu. Kurang lebih waktunya dari mulai persiapan sampai nanti pengumpulan laporan akhir itu 1 bulan dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 7 Juni 2024 gitu. Em, Kurang lebih itu aja teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah mengisi semuanya gitu ya, udah bikin draft draft proposalnya, udah isi template mini proyeknya, itu nanti teman-teman bisa langsung aja ke submit gitu ya di link yang udah ada di guideline gitu. Ini nanti bisa tinggal di submit aja gitu teman-teman. Eh, Sudah sih, itu aja. Nanti teman-teman bisa baca semua informasi ini, ada semua di guideline ya teman-teman. Bisa cek di Instagramnya @kamarbelajar.if ataupun di websitenya Indica Foundation gitu. Itu sudah lengkap, informasinya ada di sana. Gitu. Aku kembalikan ke William. Oke, thank you Zia. Semoga cukup jelas ya teman-teman terkait dengan program yang teman-teman bisa bawakan di mini project. Itu jangan program yang bombastis gitu ya, jangan program yang tidak achievable gitu, tapi program-program yang mungkin sifatnya lebih praktis, misalkan webinar, seminar, FGD, mini training, itu boleh gitu. Oke, kita masuk ke Mentimeter aja kali ya Zia, tinggal 15 Oke, menit lagi. boleh. Bentar aku akan share screen dulu. By the way, nanti teman-teman rekamannya akan kami taruh YouTube Indica Foundation. Jadi nanti kalau mau baca-baca dan pelajari lebih lanjut bisa lihat YouTube Indica Foundation. Gitu. Aku mulai dulu dari yang paling atas dulu ya, singkat-singkat aja ya. Mm. Sudah jawab belum, komunitas kecil bisa mengikuti program apa jika ada kendala mengikuti program F akan dibantu oleh tim IF. Seberapa jauh peluang komunitas kecil selama komunitasnya memenuhi kriteria-kriteria karakteristik kebutuhan Indica Foundation sangat berpeluang. Maksudnya apa? Misalkan minimal 2 perwakilan di bawah 35 tahun. Organisasi berdiri minimal 6 bulan. Kemudian organisasinya tidak berafiliasi dengan partai politik segala macam. Itu tetap punya peluang yang sama. Yang kami lihat nanti kan ada testimoni, kemudian ada proposal mini project teman-teman, kelengkapan data teman-teman isi, itu semuanya akan jadi bagian dari penilaian. Kalau teman-teman ada kendala dalam proses pengisian formulir, silahkan kontak emailnya Indica Foundation yang ada di Instagram kamarbelajar.if gitu ya. Nah, dalam proses nanti kalau teman-teman lolos, pasti akan ada pendampingan. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ada kebingungan segala macam, bisa langsung reach out kami. Karena tujuannya kami pengen bantu teman-teman untuk lebih berdaya. Gitu ya. Oke, semoga terjawab pertanyaannya Mas Rahmat. Dua-duanya kayaknya sudah tercover. Lalu pertanyaan ketiga yang samping ya dari campaign, kalau ada organisasi yang sudah didanai dari program yang lain masih bisa ikut impact grant, bisa. Tapi nantinya kalau teman-teman lolos ke dalam bootcamp, proposal programnya nggak boleh proposal program yang sudah didanai oleh organisasi yang lain gitu ya. Maksudnya yang sedang berjalan itu tidak boleh kemudian co-funding dengan programnya Indica Foundation. Tapi teman-teman boleh banget menggunakan program yang lalu yang sudah selesai dengan donor yang lain dan diperbolehkan untuk dibawa lagi. Itu silakan boleh dibawa ke programnya Indica Foundation selama tetap relevan dengan temanya Indica Foundation yaitu peace building. Kita nggak ngebolehin co-funding ya. Jadi misalkan teman-teman punya program A sudah didanai oleh donor A, kemudian teman-teman minta donor lagi dari Indica Foundation untuk program yang sama, itu kami tidak memperbolehkan. Gitu. Aku lanjut dulu ya, nanti baru kita interaksi via chat. Aku selesaikan di sini dulu. Dari Fauzia,
dari WUS Youth Community, apakah jika lolos proposal bibit, komunitas boleh menarik kerjasama atau bermitra dengan pihak lain di luar Indika Foundation? Boleh, teman-teman. Kami tidak memaksa teman-teman untuk hanya kerja di program Indika Foundation aja selama setahun. Yang penting teman-teman bisa bagi tugas aja, karena kan kami juga berharap teman-teman komit ya dengan program yang dijalankan bersama dengan Indika Foundation. Gitu. Tapi teman-teman untuk punya opportunity lain di luar Indika Foundation, tentu saja kami juga justru encourage teman-teman nanti kalau lolos bibit, lolos mekar, mau minta surat rekomendasi dari Indika Foundation juga pasti kami akan sangat berkenan gitu ya untuk membantu. Ini relawan, Target organisasi yang dapat mengikuti Grand Bibit 50 teman-teman yang akan lolos ke dalam Grand Bibit dan Bootcamp. Proses seleksinya teman-teman bisa lihat di guideline sudah ada ketentuan penilaian atau scoringnya. Teman-teman mengacu kepada sana. Insya Allah gitu ya kalau teman-teman memenuhi semua isi yang ada di sana ya teman-teman bisa terpilih. Itu semuanya lengkap ada di guideline. Untuk bootcampnya seperti apa? Tadi sudah sempat dijelaskan ya. Bootcampnya kurang lebih 1 bulan. Isinya ada kelas. Kemudian teman-teman punya waktu untuk mengerjakan proposal dan nanti akan ada mentoring bersama dengan mentor alumni Indika Foundation. Semuanya online teman-teman ya. Kegiatannya kebanyakan Jumat dan Sabtu selama 1 bulan. Contoh proyek yang dapat dikaitkan dengan tema peace building, nanti kebetulan di sini ada alumni Dika Foundation, tadi aku udah minta tolong ya, Sehat Jambi, kemudian Inspect History, sama dampak sosial, mungkin nanti bisa sharing ya, tentang programnya kalian singkat aja, supaya teman-teman bisa kebayang tema peace building kayak gimana. Dari Gracie, jika terpilih dari program, proyek yang dijalankan adalah proyek yang berbeda bibit atau bisa merupakan proyek skala. Boleh berbeda, teman-teman. Jadi Grand Bibit ini fokus kami adalah melihat kualitas dari program teman-teman dan komitmen teman-teman menjalankan mini project. Kalau masuk ke Mekar, teman-teman boleh menyusun program yang berbeda dengan yang teman-teman susun di Bibit. Mau scale up juga boleh, jadi dibebaskan. Dari Maulana Yusuf, pelaksanaan bootcampnya online ya, sudah clear ya tadi via Zoom teman-teman setiap Jumat dan Sabtu dan wajib untuk ikut karena itu juga bagian dari penilaian. Gitu. Mersinta, Daya Cita, boleh turun lagi ya. Banyak juga ya. Ini sampai kapan daftar? Pernah dapat siap Grand Indica Foundation sebagai konten kreator individu bisa datang kembali? Bisa atas nama yayasan teman-teman ya, jadi nggak masalah. Jadi teman-teman alumni Indica Foundation yang mau join lagi silahkan join lagi untuk mendaftar. Dan ini spill juga teman-teman. Kalau teman-teman sudah ikut Grand Mekar Indica Foundation dan selesai, teman-teman bisa jadi memperoleh peluang untuk ikut undangan eksklusif Grand lanjutan Indica Foundation. Itu eksklusif ya teman-teman, yang kami kemudian kurasi dari Grand Mekar dan sangat berpotensi untuk kolaborasi setara dengan Indika Foundation di masa mendatang. Jadi kita pengennya ujungnya adalah kolaborasi ya teman-teman. Gitu. Jadi welcome banget kalau teman-teman mau join lagi. Berapa 50 tadi sudah terjawab ya. Grand Mekar harus mulai berpartisipasi di Grand Bibit? Iya, teman-teman, karena kami pengen teman-teman belajar dulu untuk susun proposalnya. Kami tahu teman-teman ada yang sudah paham banget, sudah berpengalaman banget gitu ya, tapi perlu mulai dari awal untuk mengetahui standarnya Indika Foundation gitu dan saling berbagi pengalaman dan juga berbagi jejaring gitu ya. Karena ya bootcamp tidak cuma untuk kelas pelatihan aja, tapi di sana teman-teman bisa ngobrol dengan organisasi lain, bisa kenalan dengan opportunity yang mungkin teman-teman tidak bayangkan sebelumnya gitu. Kalau berbasis online bisa mengisi, nggak apa-apa teman-teman, cara mengisi alamatnya bisa pakai alamat founder aja. Karena kita nanti kalau lolos pasti akan mengirimkan perjanjian kerjasama segala macam. Jadi kami butuh alamat fisik untuk mengirimkan berkas-berkas administrasi. Next sih, di bawah lagi. Project program yang secara khusus ingin dicapai atau diharapkan di tahun 2024. Secara khusus ada teman-teman project program yang ingin dicapai, tapi itu ada di tim education-nya Indika Foundation. Jadi kami juga selain memberikan grant dan capacity buat organisasi, kami juga menjalankan program yang kami sendiri initiate. Nah itu ada target khususnya. Sementara kalau untuk teman-teman, selama menggunakan tema peace building dan relevan dengan tema tersebut, opsi itu mungkin saja dapat terjadi ya, teman-teman bisa lolos gitu. Jadi tidak ada spesifik objektif selain dari tema-tema Indika Foundation yang sudah disampaikan di guideline. Gitu. Bagaimana kami dapat menjelaskan alasan mengangkat bentuk program dan tema terkait?
Ya, teman-teman untuk Beneran Indonesia, jadi di mini project spreadsheet itu, kalau nggak salah itu ada pertanyaan seputar masalah apa yang terjadi ya. Nanti kita coba lihat mini project lagi ya setelah ini ya, template mini project supaya teman-teman paham. Thank you pertanyaannya, nanti kita coba lihat mini project lagi. Projectnya baru atau boleh dari lanjutan, boleh dari lanjutan ya teman-teman, selama tidak lagi didanai oleh donor lain. Jadi kita nggak nerima co-funding ya. Menyala, thank you. Ada lagi udah ya? Masih ada. Ini Masih ada. pengisian di formulir terkait pemuda Islam. Apakah berarti dalam satu formulir diisi nama 2 orang atau satu formulir diisi oleh satu perwakilan saja. Di dalam formulirnya silakan cantumkan 2 nama PIC. Itu kan ada di bagian terakhir ya, Kak Eka. Jadi satu formulir satu organisasi, nggak perlu 2 orang ngisi dua-duanya. Untuk pengisian di formulir terkait track record project, apakah boleh mengisi dengan project yang sedang berjalan? Boleh, tapi paling nggak sudah setengah jalan ya, teman-teman. Jangan baru jalan, karena kan kami pengen lihat dampaknya kurang lebih seperti apa. Kalau baru jalan, kita nggak bisa tahu dampaknya teman-teman apa. Jadi paling nggak setengah jalan itu boleh. Durasi waktu pelaksanaan project untuk yang bibit, kalau teman-teman lolos 1 bulan ya, mulai dari ketika nanti masuk kelas bootcamp hingga tanggal 7 Juni kalau nggak salah. Ada di guideline secara lengkap, teman-teman bisa pantau. Kalau project mekarnya yang 70 juta per organisasi untuk 15 organisasi, itu durasinya 4,5 bulan. Gitu ya. Oke. Kayaknya cukup kali ya, yang lain mengulang. Untuk measurement dalam mengukur ketiga nilai peace building segala macam, itu akan dijelaskan di bootcamp ya, teman-teman. Jadi kita nggak akan ngejelasin materi lebih detail ketika saat ini. Jadi nanti kalau teman-teman lolos bootcamp dan bibit, kami akan menjelaskan ekspektasi kami ketika teman-teman bikin proposal Grand Mekar. Gitu. Mungkin boleh lihat mail mini project-nya lagi ya. Bentar ya. Ya, habis ini kita buka tanya jawab, mungkin teman-teman 5 menit terakhir ya. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh resen dulu. Aku dan Zia akan milih yang paling atas ya. Mungkin 2-3 penanya sebelum kita tutup. Kita lihat template mini project dulu. Oke, teman-teman kan tadi nanya ya, gimana cara kami bisa menjelaskan alasan kenapa kami ingin membuat mini project ini. Teman-teman silakan cantumkan di objektif atau tujuan saja. Gitu ya. Jadi teman-teman jelaskan tujuannya apa dan kenapa teman-teman membuat ini. Gitu. Jadi bisa digabung aja. Kami mencoba untuk bikin sepraktis mungkin. Jadi di sini sebenarnya yang dinilai teman-teman bukannya kemampuan teman-teman memetakan masalah dan membuat program ya, tapi lebih kepada komitmen teman-teman untuk menyusun program sesuai dengan rencana dan bagaimana kualitas dari proyeknya teman-teman. Nanti ketika kita bicara soal bagaimana teman-teman menggali masalah yang ada, kemudian membuat ide yang relevan untuk menyelesaikan masalah, itu adanya di Grand Mekar dan akan dilatih di bootcamp. Semoga kejawab ya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih tahu masalahnya kenapa sih sehingga kami tertarik untuk bikin program ini, silakan cantumkan di yang A4. Ditambahkan saja. Semoga cukup menjawab. Zia ada tambahan lagi sih sebelum kita lempar ke 3 penanya yang resen? Mungkin dariku tadi agak kelupaan terkait dengan budget teman-teman. Um, ini nanti ketika misalnya teman-teman mau tanya quotation ke vendor gitu ya, itu jangan via lampiran supporting dokumennya, jangan via WhatsApp gitu ya, ditaruh di sini, tapi harus yang berbentuk resmi gitu teman-teman, ada nama vendornya, kemudian nomor telepon, terus apa namanya barang ataupun apa namanya eh, budget yang pengen teman-teman tuliskan di sini itu harus sama gitu. Jadi nggak bisa dari screenshot WhatsApp gitu ya, karena kami tidak bisa verifikasi gitu, apakah itu valid ataupun tidak gitu. Paling itu aja sih tambahannya. Oke, paling sedikit tambahan juga. Kalau perlengkapan, teman-teman mau belinya di Tokopedia gitu segala macam itu boleh di screenshot ya. Tapi kita nggak terima screenshot WhatsApp. Jadi kalau ada website yang kemudian menyediakan jasanya, teman-teman kenal, ada harganya di sana boleh gitu. Invoice boleh.
request nilai yang kemudian diajukan oleh vendor boleh. Kalau kayak aplikasi Tokopedia segala macam itu teman-teman mau screenshot boleh harganya gitu ya. Dan teman-teman untuk budget ini kita akan memberikan budgetnya pasca teman-teman menyelesaikan project dan mengumpulkan final project ya. Jadi untuk mini project ini 50 terpilih itu kita nggak ngasih di awal 5 jutanya, tapi teman-teman jalanin project dulu selama sebulan, baru di akhir setelah teman-teman menyelesaikan project dan memberikan laporan kepada kami akan disburse ke teman-teman. Dan kami pasti akan buat PKS dulu di awal ya sebagai bagian dari komitmen hukumnya gitu. Oke, aku lempar ke yang resen dulu ya, Zi. Silakan dari Kak Era, kemudian Kak Rahmat, kemudian Kak Chandra ya. Kak Era dulu silakan. Kak Eranya ada? Masih di mute? Masih di mute Kak Era? Nah, oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya, tadi terkait tentang PIC, PIC itu kan dari komunitas kami ada 2 founder dengan usianya itu di bawah 35 dan di atas 35. Nah, itu harus otomatis nambah personel dengan usia di bawah 35 tahun, atau bisa dengan formasi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan yang dipilih, yang akan direalisasikan sebagai bibit, nah itu apakah bisa kami kan bergeraknya di pendidikan keluarga, dan seringkali melibatkan anak-anak dalam kegiatannya. Nah, kalau kegiatannya melibatkan orang tua dan anak itu apakah boleh? Kemudian untuk alur laporannya nanti, ini berarti kan kami bikin aksi dulu, baru kemudian kami bisa mendapatkan dana grantingnya ya. Nah, jadi di situ nanti kami otomatis memberikan report full semuanya, keuangan untuk invoice, tagihan, dan sebagainya itu di dalam report akhir kami atau bagaimana? Begitu, Kak. Oke, thank Terima you kasih. Kak. 3 pertanyaan ya. Yang pertama, kalau yang nanti akan terlibat di atas 35 tahun gimana? Itu tadi sudah sempat aku jelaskan Kak Era. Wajib 2 orang yang di bawah 35 tahun itu tercantum di formulir dan mereka ikut dalam bootcamp-nya. Jadi patokan kami yang ikut untuk kami absen itu adalah 2 orang yang tertera namanya di formulir dan usianya di bawah 35 tahun. Tapi kalau nanti ada yang di atas 35 tahun mau ikut bootcamp dan juga menyusun proposal bersama dengan teman-teman PIC itu sangat diperbolehkan. Jadi nggak masalah, tapi perlu ada yang di bawah 35 tahun yang ikut bootcamp dan mentoringnya. Itu yang pertama, Kak Era. Yang kedua, pertanyaannya kalau ngelola keluarga dan anak-anak gimana? Boleh, jadi penerima manfaatnya salah satu dari 3 ya. Yang pertama adalah orang muda, yang kedua adalah ekosistem pendukung orang muda, itu bisa keluarga, bisa sekolah, bisa universitas gitu ya. Yang ketiga adalah ekosistem pendukung anak-anak, bisa sekolah, bisa keluarga, bisa sekolah informal dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau teman-teman penerima manfaat adalah anak-anak boleh, tapi juga harus ada di salah satu dari 3 yang tadi aku sebutkan. Nggak boleh cuma anak-anak kecil gitu ya. Itu tidak menjadi target BNF-nya Indica Foundation. Teman-teman mau masukin boleh, tapi juga harus melibatkan yang lainnya. Orang muda, ekosistem pendukung orang muda, atau ekosistem pendukung anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan proses disbursement-nya, untuk yang diberikan di akhir project itu hanya untuk grand bibit ya, teman-teman. Jadi grand bibit itu teman-teman jalanin dulu, kumpulin final report-nya, lalu teman-teman kirimkan kepada kami invoice, lalu kami akan disburse. Setelah kami melihat final report teman-teman sudah sesuai dengan apa yang teman-teman susun di proposal. Gitu ya. Dan teman-teman harus make sure bahwa ini jalan gitu. Karena kalau tidak jalan ya kami tidak bisa disburse gitu. Harus ada bukti di report tersebut, dokumentasi, hasil dan lain sebagainya. Kalau untuk Grand Mekar yang 70 juta itu ada termin ya. Nanti jelaskan lebih jauh ya teman-teman, tidak di sini. Tapi ada termin-terminnya untuk make sure teman-teman tidak harus ngeluarin duit dulu di awal. Tapi kami akan bantu dulu di awal supaya teman-teman jalan. Tapi ada termin ya, tidak langsung diberikan di awal. Cukup menjawab Kak Era 3 pertanyaan tersebut?
Eh, Kak Era, sorry, Iya, masih nge-mute. iya. Iya. Maaf. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Berarti untuk misalnya nanti lolos sebagai bibit, itu kita harus, apa namanya, keluar dana dulu ya otomatis ya. Misalnya untuk Ya, narasumber dan sebagainya gitu. Terus tadi berarti harus kami masukkan ke, apa namanya, form untuk pendaftaran, itu berarti dua nama dengan usia di bawah 35 tahun. betul, Harus betul. wajib. Nah, Ya, betul. berarti salah satu 30 apa di bawah 35 gitu nggak bisa, harus dua-duanya di Nggak bawah bisa 35. dua-duanya. Tapi kalau di atas 35 mau join nanti nggak apa-apa. Tapi tidak jadi PIC yang nanti akan ngobrol sama Hmm. Indika Foundation gitu ya. Oke, berarti tidak tidak di dalam formulir itu ya, maksudnya di luar Ya, itu tidak. ya. Ya. Oh, oke. Oke, terima kasih. Thank you, Kak Era. Ini tadi Putri ada nanya juga di chat. Jadi salah satu dari tiga ya, teman-teman, penerima manfaatnya nggak harus tiga-tiganya. Jadi antara orang muda, eh, mikrosistem pendukung orang muda, kayak orang tua, sekolah, guru, atau mikrosistem pendukung anak-anak, kayak keluarga, gitu segala macam. Jadi salah satunya boleh, lebih dari satu juga boleh. Gitu. Aku lanjut ke Kak Rahmat. Ada tambahan pertanyaan, Kak? Silakan. Iya, eh, ini Kak William, saya mau nanya. Saya kan udah daftar, cuman ada yang harus dilengkapin gitu kan. Misalnya apa itu dokumen-dokumen pendukung yang harus dimasukkan ke dalam link satu link ya. Itu kan belum. Apakah saya boleh mendaftar ulang dengan dengan akun yang sama atau gimana gitu Kak? Ya, boleh Kak Rahmat nanti tolong informasiin aja ke email yang tertera gitu ya. Kalau sudah daftar lagi bilang yang kedua yang benar gitu. Tolong Oh, kembalikan yang pertama supaya kami tahu yang mana yang bisa kami seleksi gitu. oh ya, baik, baik, baik. Itu aja sih Kak. Oke, thank you Kak Rahmat. Terakhir Kak Chandra, teman-teman mohon izin telat mungkin 5 menit lagi ya terakhir sebelum nanti mungkin kita akan menyudahi kegiatan ini. Silakan Kak Chandra. Oh ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Kak, izin bertanya terkait berkas administrasi kan di form itu salah satunya harus mencantumkan NPWP. Sedangkan komunitas yang saya inisiasi ini kan diinisiasi dan digerakkan sepenuhnya oleh kaum muda dan tidak ada peran orang dewasa. Nah, kami izin bertanya, untuk NPWP itu apakah solusinya bagaimana ya, Kak? Sedangkan di pengurus inti kami itu belum ada yang mempunyai NPWP. Apakah kami bisa mengundang pihak luar untuk dijadikan sebagai pembina organisasi atau bagaimana, Kak? Ya, thank you Kak Chandra. Pertama wajib ada NPWP gitu ya. Yang kedua, kalau tidak ada NPWP organisasi, NPWP individu dalam anggota tim tidak ada juga, teman-teman diperbolehkan untuk mencantumkan NPWP untuk orang yang kemudian teman-teman ajak kerjasama gitu ya. Bisa jadi pembina, bisa jadi mungkin pengawas dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Selama teman-teman percaya ya dengan orang tersebut, karena nanti nomor rekening dan fotokopi KTP-nya itu harus sama dengan NPWP-nya gitu. Jadi misalkan NPWP-nya atas nama William. William bukan timnya Chandra gitu ya, tapi Chandra libatkan William sebagai tim untuk ada NPWP-nya. Maka fotokopi NPWP dan juga fotokopi KTP, NPWP dan juga berkas-berkas lain yang terhubung itu harus menggunakan nama dari William. Gitu kurang lebihnya. Karena nanti kita akan disburse-nya ke rekening William gitu. Jadi teman-teman harus bisa percaya dengan orang tersebut aja sih Kak Chandra. Cukup dapat dipahami? Oh ya, baik. Terima kasih. Oh ya, Kak, terkait reimburse itu nanti pergantiannya H plus berapa hari atau H plus berapa bulan setelah laporan diselesaikan, Kak? Maksimal H plus 14 hari. Oh, baik, Kak. Setelah final reportnya dikumpul tanggal 7 Juni ya. Jadi kita barengan semua 7 Juni yang dikumpul, kita akan cek segala macam, setelah itu kita akan disburse H plus 14 hari maksimal. Baik, terima kasih, Kak William. Thank you. Oke, sorry teman-teman untuk yang masih resen, kayaknya waktunya sudah terbatas karena kami mau minta izin untuk ada mungkin testimoni singkat dari alumni lagi gitu ya, supaya teman-teman lebih ke gambar. Kalau punya pertanyaan boleh langsung kontak email kolaborasi Indika Foundation yang ada di Instagram. Kami tidak menerima teman-teman chat japri ya ke aku atau ke Zia gitu. Jadi untuk saat ini via email dulu. Oke, aku mungkin minta izin. Di sini ada beberapa yang aku lihat sebagai alumni Indika Foundation. Ada Inspect History, Kak Jo, kemudian ada Sehat Jambi, tadi Sylvia. Kemudian ada Aida dari Dampak Sosial. Teman-teman masih ada di sini, bisa ngomong?
Aida, Joe, dan Sylvie. Halo, apakah jelas? Halo Kak Jelas-jelas. William, sore. Halo, halo. Oke, ini salah tiga, termasuk Indo Relawan yang kemudian juga jadi alumni ya. Kita punya alumni sekarang 300 lebih, teman-teman. Mungkin singkat aja, sebelum kita tutup, Kak Jo, Sylvie, dan juga Aida, nanti boleh bergantian nggak sharing 1 menit gitu ya, pengalaman teman-teman kolaborasi dengan Indica Foundation dan gimana rasanya gitu, supaya mungkin teman-teman yang lain juga kebayang. Mungkin boleh dari Jo dulu, gitu nanti baru Sylvie dan Aida. Silahkan. Oke, terima kasih Kak William, Kak Azia, sama selamat sore teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, aku Jonathan dari Inspek History. Jadi buat teman-teman yang belum cek, belum tahu, kami ada di Instagram sama di YouTube. Awalnya kami itu fokus sebagai content creator, tapi seiring berjalannya waktu, kami ngelihat peluang untuk membangun sebuah komunitas sejarah, biar kami bisa menyebarkan sejarah secara inklusif dengan lebih menyenangkan. Jadi di sini Inspek History juga berterima kasih udah dikasih kesempatan pernah menjadi alumni penerima Granti Indika beberapa waktu lalu. Jadi di proyeknya ini awalnya kami memutuskan membuat serial konten edukasi sejarah yang berfokus pada keberagaman sosial budaya serta toleransi. Jadi awalnya cuman kayak bikin konten aja sebenarnya. Tapi setelah ngelihat respon yang cukup baik sama tentunya juga ada masukan-masukan dari tim Indika juga. Jadi kami ngelihat peluang buat melibatkan para inspektor atau penonton-penonton kami ini yang punya concern yang sama buat mulai menyebarkan sejarah. Nah, jadi kami selanjutnya kami melibatkan beberapa kontributor yang kami latih melalui workshop gitu. Jadi biar mereka dapat dasar-dasar ilmu seperti critical thinking, nulis konten, sampai bikin desain-desain dasar buat posting di sosial media gitu. Nah, jadi di situ sih untungnya di saat-saat seperti itu ya kayak tim IF selalu ngebantu tim inti kami juga dengan ngasih-ngasih bimbingan kayak kelas workshop atau konsul-konsul sesi-sesi konsul sama monitoring juga setiap berapa sesi gitu. Jadi kayak teman-teman sih harusnya nggak bakal bingung ya atau nggak bakal galau lah, nggak bakal galau, takut kayak dibiarin aja gitu. Pasti teman-teman di Indika juga bakal bantu kok ngejalanin lika-likunya ngerjain ini. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Oke, thank you Joe. Mungkin lanjut ke Sylvie. Sylvie udah. Sore. Halo Kak William. Kak Zia, apa kabar? Oke, jadi singkat aja, kenalin aku Sylvia, salah satu anggota dari perkumpulan Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi atau disingkat SEAT Jambi. Nah, kami itu khusus sekali menangani permasalahan suku anak dalam. Jadi kalau teman-teman yang daerah Sumatera mungkin pernah dengar ya, suku anak dalam. Nah, tahun lalu SEAT itu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ya terkait isu-isu diskriminasi yang terjadi pada suku anak dalam oleh mayoritas Jambi ya. Dan bentuk dari kegiatan kami itu output terakhirnya adalah berbentuk video kampanye yang itu diinisiasi oleh para pemuda di Jambi dari berbagai latar belakang pendidikan, organisasi dan juga instansi. Ada 3 hal ya, karena tadi kakak yang sebelumnya udah ngobrolin tentang itu. Kalau dari Sayat Jambi ada 3 hal yang paling signifikan dampak yang terjadi. Ini mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman yang lain ya. Yang pertama adalah keterampilan setiap individu di Sayat itu meningkat terkait project management karena ikut Indika gitu ya. Kedua, apresiasi dan motivasi kami untuk membuat perencanaan yang lebih terstruktur, yang lebih jelas tujuannya agar nanti penilaian dampak pada proyek atau program yang kami lakukan itu lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat program kami. Dan yang paling terakhir, ini dampak yang paling hebat yang pernah terjadi di SEAT, kami sampai melakukan amandemen pada visi dan misi SEAT Jambi setelah ikut program impact dari Indika. Jadi itu ya teman-teman perubahan positif yang paling signifikan yang saya rasakan dari keikutsertaan dengan impact grant dari Indika. Thank you Indika, makasih. Thank you Sylvie dan Sehat Jambi. Terakhir mungkin Aida ada dampak sosial. Udah nggak ada ya. Kalau nggak ada di sini ada siapa lagi ya? Satu lagi Ya tadi ada ada Kak siapa? Oji deh.
Kak Uji. Uji apakah masih ada dari Gino? Masih Kak, halo Oh, suara. oke. Dari Kak Uji deh. Kak Uji juga mentor ya nanti kalau Oh, teman-teman lolos nanti salah satunya dimentori oleh Kak Uji. ya, halo teman-teman, selamat sore semuanya. Salam kembali Kak Zia dan Kak William. Aku Oji dari Yayasan Jarino Nagro, domisili kita di Aceh. Yang kita rasakan ngikut programnya Impact Grand Indica tahun 2022 itu sungguh luar biasa ya. Salah satunya kita bisa belajar bagaimana mengolah organisasi khususnya untuk menciptakan proyek-proyek yang berdampak sosial khususnya untuk anak muda dan juga isu keberagaman. Karena kita tahu Aceh memang selalu dikenal dengan konflik dan juga dengan cerita tsunami-nya. Tapi hari ini Gino ingin sekali mengangkat bahwa Aceh ini tidak lagi terkenal dengan isu konflik dan tsunami, tapi juga anak-anak muda yang kreatif dan juga inovatif, serta bisa menjadi kota yang toleran. Dan saat ini kita sedang menyusun program jangka panjang untuk menjadi bisa membuat rekomendasi kota Aceh yang lebih toleran, dan semoga ini bisa membantu pemerintah Aceh tentunya untuk bisa membuat kebijakan yang lebih baik, yang lebih inklusif dan juga setara. Terima kasih Kak Zia dan Kak William. Salam kenal semuanya. Oke, thank you Kak Uji. Kayak cukup ya, di sini ada beberapa lagi sih. Ada Beneran Indonesia, ada KDM Cinema tadi kalau aku lihat ya. Thank you teman-teman juga sudah hadir, alumni-alumni Indika Foundation. Mungkin aku kembalikan kepada Zia untuk tutup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita akhiri sesinya, kita boleh foto bersama dulu kali ya. Teman-teman boleh dibuka kameranya sebentar gitu. Kita akan ambil foto. Oke, siap ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan setelah ini, boleh dikirimkan via email. Nanti bisa dicek ya di postingannya @kamarbelajar.if gitu, kemana harus menghubungi kami gitu ya. Nanti tim dari Indika Foundation akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke teman-teman, karena sudah mau mendekati waktu berbuka puasa gitu ya. Terima kasih sudah ngabuburit bareng gitu hari ini. Teman-teman bisa lihat updatean terkait dengan Indika Foundation Impact Grant di sosial medianya Indika Foundation gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti teman-teman. Thank you. Thank you.